Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang ilmu pengetahuan alam ya anak-anak ya. Kalau kemarin kalian itu sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, yaitu di situ ada akar, kemudian ada batang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yaitu bunga, biji, dan buah. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun anak-anak. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga itu dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa itu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu ada putik, ada benang sari, mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga tersebut. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga itu dibedakan menjadi yang pertama itu bunga sempurna anak-anak. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Jadi double dia anak-anak ya. Dia memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Yang kedua itu ada bunga jantan. Bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Sedangkan bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja, anak-anak. Nah, selanjutnya kalian perhatikan berikut ini. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Paling atas ada mahkota, ada benang sari itu yang ini, putik itu yang di tengah ini, seperti botol ini, kemudian kelopak, nah yang warna hijau ini kelopak, dan tangkai. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Putik adalah alat kelamin betina, ini putik ya anak-anak ya. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, ini benang sarinya. Mahkota bunga merupakan salah satu dari perhiasan bunga, Beriantium. Nah, ini mahkota. Sedangkan kelopak adalah bagian bunga yang berwarna hijau, berfungsi melindungi bunga sebelum dia mekar. Nah, sebelum dia mekar ini akan kuncup anak-anak. Kelopak ini akan muncup. Nah, lama-lama dia akan membuka seperti ini kalau dia sudah mekar. Rangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Pahami anak-anak ya untuk bagian-bagian bunga. Selanjutnya, adalah penyerbukan dan pembuahan anak-anak. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji.
Itu adalah macam-macam penyerbukan anak-anak. Ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia, ada penyerbukan yang dibantu oleh angin, oleh air, yaitu hujan tadi, kemudian oleh binatang atau hewan. Nah, itu macam-macam penyerbukan. Semoga dengan penjelasan lebih paham tentang penyerbukan pada bunga. Kita lanjutkan ya, Nana ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biji dan buah. Dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji keping satu, yaitu monokotil. Sedangkan biji berkeping dua itu disebut dengan dikotil. Nah, perhatikan. Perbedaan biji berkeping satu dan biji berkeping dua. Nah, di sini ada tabel anak-anak. Ini ada yang monokotil dan dikotil. Nah, perbedaannya apa? Kalau biji berkeping satu jelas kan dia bijinya satu, sedangkan dikotil itu bijinya dua. Kemudian untuk tulang daun sejajar dan melengkung itu kalau monokotil, sedangkan dikotilnya tulang daun menyirip dan atau menjari. Selanjutnya untuk monokotil, batangnya. Batang berkas pengangkut terbesar tidak ada kambium. Sedangkan untuk batang dikotil itu berkas pengangkut tersusun satu lingkaran dan ada kambiumnya. Selanjutnya yang keempat untuk monokotil. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Untuk yang perbedaan yang kelima, untuk monokotil itu akarnya serabut, sedangkan untuk dikotil akarnya tunggang. Dan contohnya sekarang, contoh perbedaannya, contoh tumbuhannya itu apa? Jadi kalau monokotil itu contohnya, contoh tumbuhannya itu jagung, padi, dan kelapa. Sedangkan kalau dikotil itu mangga, kacang tanah, dan jambu. Paham anak-anak perbedaan antara monokotil dan dikotil ya? Selanjutnya, nah ini akan membahas tentang buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Berdasarkan bentuknya, buah dibedakan menjadi yang pertama itu buah sejati atau buah asli, yaitu buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Sedangkan yang kedua itu ada buah semu atau buah palsu, yaitu buah yang bukan berasal dari bakal buah, seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Nah, di sini Pak Guru contohkan. Ini ada contoh buah apa ini anak-anak? Alpukatnya. Nah, alpukat ini terdiri dari daun, ini daunnya, kemudian buahnya, buah atau daging buah itu ada di dalamnya, kemudian biji, biji itu yang paling di dalam. Jadi kulit dulu, kemudian daging buah, baru bijinya. Jadi biji itu dibungkus oleh daging buah dan kulitnya. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya perhatikan. Adakah tumbuhan yang tidak menghasilkan biji? Nah, kalau itu tadi kita membahas tumbuhan yang berbiji, sekarang kira-kira ada nggak ya tumbuhan yang tidak menghasilkan biji? Nih penjelasannya. Tumbuhan yang tidak menghasilkan biji yaitu tumbuhan paku dan lumut yang berkembang biak menggunakan spora.
Apa itu spora? Spora adalah alat perkembangbiakan berbentuk seperti butiran halus. Nah, ini Pak Guru contohkan tumbuhan paku. Tumbuhan paku-pakuan ini seperti ini anak-anak. Nah, ini kalau di zoom, didekatkan, dia itu akan seperti ada bulu-bulu halus, butiran halus nih seperti ini. Spora namanya ya, ada sporanya. Nah, ini ada ini yang namanya spora dari tumbuhan paku anak-anak. Paham ya? Ternyata ada tumbuhan yang tidak menghasilkan biji, yaitu spora, kok spora, tumbuhan paku dan lumut. Nah, alat perkembangbiakannya dinamakan spora. Paham? Oke, kalau kalian paham, sekarang ada tugas nih buat kalian. Tugasnya adalah, perhatikan, deng 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 deng. Nah, silahkan kalian kerjakan kuis di buku cetak kalian, anak-anak. Kuis di buku cetak IPA halaman 20. Silahkan nanti kalian kerjakan kuis di buku cetak halaman 10. Nanti silahkan amati, itu ada tumbuhan apa, silahkan dijelaskan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Pahami anak-anak ya, cukup mudah. Silahkan kalian kerjakan, nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul ke Pak Guru. Terima kasih, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.